Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Kita awali dengan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi Indonesia. Secara kronologis, diawali tanggal 6 Agustus 1945, terjadi peristiwa kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Lanjut ke tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Dilanjutkan tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Penandatanganan syarat-syarat kapitulasi Jepang terjadi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Pihak sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur. Kemudian pihak Jepang diwakili Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Di Jakarta, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia, yaitu Letnan Jenderal Yuichiro Nagono, menyerahkan sebilah samurai kepada pemimpin sekutu, Mayor Jenderal D.C. Hawthorne, sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan. Pimpinan pasukan Jepang di bagian timur Indonesia mendengarkan pengumuman resmi kapitulasi Jepang di atas kapal Australia HMAS. Kemudian tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke darat menemui Panglima Jepang wilayah selatan, Panglima tertinggi Terauchi Hisaichi, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terjadilah kekosongan kekuasaan yang oleh golongan muda dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk merdeka. Maka dilaksanakanlah penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa ke tempat tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Akhirnya disepakati oleh golongan tua dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada ilustrasi atau gambar Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Diorama atau gambar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tentang penyusunan naskah proklamasi dan pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik. Proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atas nama bangsa Indonesia
Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian rakyat Indonesia menyambut peristiwa ini dengan begitu senang. Sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia di berbagai tempat. Ini bisa dilihat di gambar berikut. Pada tanggal 2 September 1945, Komite Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat Nomor 1. Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-7 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 19 September 1945, terjadi peristiwa di lapangan Ikada dan Hotel Yamato. Pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945, hari pertama, berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Waktu itu yang terpilih menjadi presiden adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945, hari keduanya, berhasil membentuk kementerian dan pembagian wilayah Indonesia. Hari ketiga, sidang PPKI berhasil membentuk 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Suasana sidang pleno KNIP di Kota Malang pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947 bisa dilihat dalam gambar berikut. Dalam sidang tersebut hadir tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Kemudian Jenderal Sudirman saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Soekarno di Yogyakarta tanggal 15 Februari 1947, bisa dilihat di gambar berikut. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu. Yang pertama, penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Ketiga, pembentukan kabinet parlementer. Yang keempat, pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kelima, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.